Acara pembukaan peringatan Super Semar akan segera dimulai. Adapun susunan acara pembukaan adalah 1. Pembukaan, 2. Doa pembuka, 3. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, 4. Sambutan penasehat dengan doa. Dan kepada para tamu undangan, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tuhan yang saya hormati, Romo Guru Bapak Tegar beserta Ibu yang saya hormati, Pak Hamam beserta rombongan sekeluarga yang saya hormati, penasihat keimanan, kadang-kadang kami para putra sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai. Rahayu. Terima kasih dipegang oleh yang dipercaya pada saat itu. Lepas dari semuanya itu, sebagai anak bangsa, sebagai warga negara Republik Indonesia yang tentunya sangat kita cintai dan akan kita bela sampai mati, maka kita berkewajiban memperingati di mana kita menyelenggarakan kegiatan ini di Pantai Balai Kambang yang tentunya mengandung maksud bahwa beliau yang berada di sini, yang Balai Kambang, yang telah memberikan semangat, yang memberikan dawuh untuk kembali mempertahankan dan membangunkan, membangkitkan kembali jiwa Nusantara yang telah diikuti seluruh peserta lainnya. Di Pantai Balai Kambang ini dalam rangka kegiatan manunggaling Kaulo Gusti dan alam, di mana kita sekalian di sini akan menikmati indahnya pantai dan juga merasakan ini juga bagian dari Indonesia. Untuk itu betapa bangga Bapak pada hari ini bahwa putra-putra sekalian dapat melaksanakan tugas dengan baik. Katakanlah atas bantuan para leluhur, bukan para leluhur, dan juga peran serta dari para hadirin sekalian yang memang betul-betul memberikan semangat, termasuk Bapak Sekjen, Mas Loren, dan lain sebagainya yang untuk campur tangan dalam kegiatan ini sebagai salah satu kesatuan dari para putra sekalian. Perlu kita ingat bahwa putra mempunyai beban yang cukup berat ke depan. Putra jangan mengatakan dirinya iman, intelektual muda anak alam Nusantara sebelum putra merasakan bagaimana menjadi warga negara di saat ini. Yang lari itu yang kecil-kecil. Jadi pukul biasa gampang. Bilang terima kasih. Jadi di sini ada mengungkapkan. Iya.
Spreng. Cepet ih. Tadi, terus ingat nggak tadi bola ini bergeraknya ke siapa aja? Ingat ya? Berarti kita coba dengan pola yang sama seperti tadi. Tak masalah. Ya oke? Ya. Baik. Berarti pertama saya itu ya. Pasti saya yang akan diberi dioper bola. Yang menerima bola harus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini akan saya kasih bola mas. Saya akan berikan bola ini ke Mas Arif. Saya cantik saya mau kasih. Mas Arif, saya punya mau saya kasih. Kita. Nah, Oke sini. bola ini saya terima. Terima kasih Mas Doni, boleh saya Mas Doni. Terima kasih Mas Doni, boleh saya. Terima kasih Mas Doni, bolehnya berikan Mas Didit. Terima kasih Mas Ari, bolehnya Mas Arianto. Terima kasih Mas Didit, bolehnya akan saya serahkan kembali pada Mas Arto. Terima kasih Mas Sarah, bolehnya saya rekam Mas Sarah. Terima kasih Mas Saratono. Bolehnya saya berikan ke Bapak. Terima kasih Mas Hera, bola ini akan saya kembalikan kepada Mas Teguh. Terima kasih boleh saya terima. Tadi 25. Di sini sih ya lampu merah. Iya, gini aja. Enggak usah nama ya, saya. Nggak boleh, harus nama. Soalnya di sini kita diwajibkan untuk mengenal satu sama lainnya. Bukan maksudnya bukan saya, saya bukan Oh, saya dari saya dari gitu langsung iya cepet kan kata-katanya. Trikus. Iya. Lempar gitu. Jadi gitu. Berbeda. Itu saya. Berbeda. Dewasa. Macam mana nih? Pani titis. 45. Ada. Berbeda. Pani titis masih 41. Ini 2 detik. Aduh. Ada. Sana. Don. Iya cowok, cewek. Kamu Iya. santai wae, kita sih santai. Mendingan kamu jadi ketua. Gede-gede narik. Nanas bener. Oh siluet sih. Setuju. Bukan masalah. Halo. Oh kelompok 4 tinggal berlima gitu ya. Dokumen halo. Apa ya? Oh papat tau. Oh biro. Nih, datang nih. Konsekuensi, kamu tenang. Tenang dulu, santai apa ngomongin. Nggak boleh. Balik lagi. Yuk lari, loncat. Kelihatan mana yang cuma pakai oval, mana yang pakai oval. Mana yang pakai oval, mana yang pakai oval kelihatan. Itu sih jatuh tangan nggak sah ya. Gerombolan si berat.
Pada nakal. Kaponya obvious sih. Ya ampun ekspresinya. Kanan ayo. Cepat deh. Cepat. Ya digendong juga apa-apa. Itu lebih goblok lagi tuh. Ya ampun. Ini kelompok papa terang sing ngurus ya, wis tua-tua dadine dipakumi. Ini loh gendong-gendongan tuh. Apa iki tuh den. Udah telat udah. Ayo. Aduh. Wah. Biar langsung. Dilaksanakan dengan silakan apa yang Anda mau lakukan seperti itu. Itu adalah satu contoh konkret saja. Itu misalnya dalam latihan pelatnas atau dalam latihan yang sama tidak mungkin dalam disiplin dan harus ditiru lepas dari ini. Saya sendiri merasa bahwa yang saya lakukan saat ini juga itu sudah saya lakukan ketika latihan kepemimpinan itu level yang ketiga, sehingga itu pun tidak ada yang menang. Nah, kalau tadi ada banyak jalan-jalan, Anda akan mengalami nanti di masa Anda bekerja di satu. Saya itu akan tidak ada kata lain bahwa ini ada lulus dan tidak lulus, sehingga saya minta Anda harus hati-hati. Ini ada penilaian spiritual, ada penilaian fisik, ada penilaian keagamaan. Jadi nilai yang harus kita lakukan adalah fisik, ya, dan spiritual akan kita lakukan nanti malam sampai dengan besok malam. Rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Gusti Kang Maha Agung. Pada malam hari ini kita mengadakan tumpengan dalam rangka kegiatan peringatan Super Semar tahun 2009 bersamaan, yaitu salah satu kegiatan khusus untuk generasi yang diikuti oleh 51. Yang terhormat Bapak Ibu kadang-kadang perguruan Trijaya yang saya muliakan, kami sampaikan salam pengayat Rahayu. Soho derek mangayu bakyo wontenipun kegiatan saking perguruan Trijaya Tegal. Mboten kesupen kula aturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu saking Tegal, saking Jogja, saking Solo, saking Jakarta ingkang sampun 65. Lo toto derek nyiapaken selaku tuan rumah wonten Malang Raya iki. Ingkang pungkasan benjang sakpurnanipun yatan namung derekaken sugeng tindak. Mugi-mugi Gusti Kang Maha Ninangkung tan paring paring tuntunan dumateng panjenengan sedaya wiwit saking kambang dan tumpang suhipun anggen kula matur mugi andadosaken mugi paring samudra pangaksami ingkang agung.
Pulau Cekapi. Dan berbahagialah bagi putra yang tidak paham. Tadi saya sempat mau membawa mic satunya untuk jadi penerjemah, tapi karena putra sebagai anak alam Nusantara, apapun yang disampaikan oleh Pak Said adalah berkah bagi kacang-kacang kita. Dan mudah-mudahan aplaus kita juga sebagai satu harapan, dan mungkin kita juga akan senantiasa mengingat, dan mudah-mudahan tidak mungkin. Om Swastiastu, salam bahagia, salam sejahtera, Rahayu. Maturun, dan juga para undangan yang lain, dan para putra serta Mbak. Makanya Ki Ageng dari Ki Ageng Sri Widodo dari Kasunyatan ya telah menyediakan segala sesuatunya. Kenapa kok tidak ngendiko lebih dahulu sehingga kami bisa membantu? Memang sengaja sudah mulai bergeser dari NKRI-nya. Kenapa? Kalau di sana ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi pelan-pelan dipecah dengan otonomi daerah yang mulai dari daerah satu dengan daerah yang lain kurang bersatu. Bupati yang satu dengan bupati jajarnya mulai rebutan tapel batas terhadap kemakmuran, bukan ambisi untuk membangun bangsa dan negara Nusantara ini. Nah itu saya minta pada generasi muda ini, di dalam melanjutkan kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bangsa dan negara, saya sangat bermohon sekali agar jangan mementingkan dirinya sendiri saja. Sebab Nusantara ini, kata para winasis, kata para pinter, pada para bijaksana pada waktu-waktu yang lampau, katanya Indonesia ini adalah Zamrud Khatulistiwa, yang subur makmur, yang aman damai, yang tentrem ayem. Tetapi sekarang istilah Zamrud Khatulistiwa itu sudah berantakan. Benar-benar mengajak teman-teman yang lain untuk kita bisa bergabung membentuk satu keimanan, ya, kelompok intelektual muda anak alam Nusantara Jawa Timur, ya, lewat Pak Soib and his gang, ya, Mas Soib, ya, bersama-sama bangun. Monggo kita ini sekarang ojo wedi kangelan, karena kita sudah kadung salah. Orang tua ini sudah kadung salah. Cara mendidik anak-anak kita sudah kadung salah. Nah, untuk itu monggo di akhir hayat kita, sebelum kita itu diambil oleh Gusti, kita bentuk anak muda ini menjadi anak alam Nusantara yang benar-benar secara raga, rasa dan jiwanya adalah jiwa Nusantara. Para putra sekalian yang saya cintai, pada kesempatan yang baik ini, seperti Bapak katakan tadi pada siang hari pada waktu pembukaan kegiatan, kedatangan kita ini bukan hanya sekedar untuk hura-hura, tapi kita benar-benar kesini adalah wisata budaya spiritual. Wisata budaya spiritual, pelajari, dalami, dan kemudian menjadi tingkah laku, perilaku para putra sekalian. Bagaimana kita ini terpencil di daerah ini. Sebagian putra pada waktu datang sudah ribut, bagaimana saya menghubungi keluarga, bagaimana saya menghubungi istri, bagaimana saya menghubungi kantor, dan lain sebagainya. Ini baru sebagian kecil sekali kalau dibandingkan dengan Bung Karno yang dihukum, didikul di Tanah Merah, di Bengkulu, di Flores, di mana saja. Bagaimana rasanya orang terpencil tetapi dapat menikmati keterpencilannya itu. Sehingga putra di sini bersujud menyembah di mantan Gusti tanpa ada pengaruh yang dari luar. Betul-betul putra makan apa yang ada di sini,
Putra bersujud nanti malam dalam keadaan yang hening, sepi. Putra bekerja dari kemarin sampai hari ini dengan apa yang ada di sini dimanfaatkan keseluruhannya. Ini adalah satu hal bagi pemuda yang harus selalu bergerak maju tanpa golek kepenake dhewe. Mengiklankan dirinya akan menghilangkan kebodohan, akan menghilangkan kemiskinan, akan mengangkat bohong besar. Waktunya hanya berapa tahun? Bagaimana menghilangkan kemiskinan rakyat Indonesia yang sekian juta manusia? Kebodohan itu hanya dengan omong kosong, hanya sebagai badan legislatif, anggota legislatif akan menghilangkan itu. Bohong besar itu. Yang mau bicara itu adalah mestinya dokter, para pendidik yang profesional, bukan badan legislatif, anggota legislatif bukan. Apa bisanya dia sih? Mohon maaf. Kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan itu harus ditangani oleh orang profesional pada bidangnya, tidak sembarang orang. Kita ini sudah dikelabui oleh iklan-iklan, oleh kebohongan-kebohongan. Dan ini memang sengaja bagi orang-orang yang haus akan pemerintahan. Tidur, belayaran, gitaran, nyanyi, minum-minuman, dan sebagainya. Tapi capailah ilmu yang lengkap, apa kata Bung Karno? Putra harus mempunyai ilmu perjuangan yang lengkap dan menyeluruh. Saya ingatkan kembali apa yang saya katakan tadi siang, bahwa generasi muda, generasi penerus mempunyai 3 PR yang harus diselesaikan oleh Bapak Proklamator kita. Yang pertama, para generasi muda harus punya ideologi yang mantap, dalam tanda kurung Pancasila. Pancasila adalah harga mati buat kita sekalian. Pancasila tidak boleh diutik-utik, diubah, di amandemen, di macam-macam. Tapi Pancasila harus dapat kita wujudkan dalam ucapan, perilaku, dan sikap kehidupan bangsa ini. Sebab itu adalah bapak bangsa kita, adalah putra harus punya dedikasi tinggi terhadap NKRI. Saya ingatkan kembali, dedikasi tinggi dalam bentuk apa? Dalam bentuk karya nyata, real, yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia ini. Jadi putra ini jangan ditanya instan, enak-enakan, mobil enak, duit akeh, untuk pacaran, untuk minum-minuman, untuk hura-hura, tapi nggak memikirkan bagaimana bangsa ini, bagaimana yang perang saudara, bagaimana yang antar suku, bagaimana yang polisi dipateni, bagaimana yang diperkosa, bagaimana yang dirampok. Masa ya katanya dalam negara sing gemah ripah lo jinawi toto terpeker tora harjo anaknya seperti ini, adanya seperti ini apa-apaan ya. Dengan adanya pemilihan seperti sekarang ini sudah terus mengadu domba di antara kita. Keluarga yang satu milih PDI, keluarga yang lain milih NU, sama-sama NU, sama-sama PDI, sama-sama PKB, yang satu milih si A, satu milih si B, padu tukaran. Bapak dengan ibunya uang belanjanya udah diparingi. Pokoknya milih kayak kon jaro duit prono. Nah, anaknya bingung. Ini sudah mulai secara kecil, dalam skala kecil sudah mulai ada pertengkaran dalam keluarga, hanya untuk apa sekarang? Mencoreng. Ya, dengan kata istrinya mencontreng, aslinya itu mencoreng, moreng. Kemudian diplesetkan, kan zaman plesetan, mencontreng. Tapi betul-betul ada di bumi Nusantara ini. Karena ambil, kita bangun, kita dirikan, kita puput,
keimanan ini ada pada 11 Maret. Mengapa saya ambil 11 Maret? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa 11 Maret adalah jiwa, bentuk lahiriah, bentuk real dari jiwa seseorang pahlawan bangsa Indonesia yang sekarang sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Jiwa besar, jiwa yang betul-betul cinta rakyat, bukan hanya omongannya tok, tapi sampai akhir hayatnya beliau ingin melihat Indonesia ini aman, damai, dan tenteram.